Mengajar kami melalui hamba-Mu. Kami menyerahkan hamba-Mu Pak Hengki ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Engkau kuasai bibir lidahnya, kuasa Roh Kudus ada padanya, sehingga dia boleh cakap mengajar kami, dan kami boleh mengerti atas apa yang disampaikan, sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang berakal, orang yang bertumbuh dan berbuah, dan buah-buah itu lebat dan utuh adanya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan kuat kuasa. Beracaralah Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih buat Pak Ali sudah berdoa memimpin kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan di dalam Matius 14. Matius 14 ayatnya yang ke 22 sampai 32 yang sebelumnya kita sudah bahas di 2 minggu yang lalu sampai saat ini. Mungkin ini adalah bagian yang akan kita coba kaitkan dengan ketika Petrus yang sesaat berjalan di atas air lalu sesaat kemudian dia tenggelam, ya. Jadi yang akan kita bahas pada bagian ini adalah misteri tenggelamnya Petrus ketika dia bisa berjalan di atas air, ya, tapi tiba-tiba dia kembali tenggelam, gitu ya.
Kita akan kutip saja di dalam ayatnya yang ketiga 29 sampai 33 ya. Jadi ayat ke-29 sampai 33, Bapak Ibu ganjil saya yang genap ya. Bapak Ibu ganjil saya yang genap. 1, 2, 3. Datanglah, maka Petrus turun dari perahu. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang percaya, apa kau yang paham?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu meminta dia, katanya, "Sesungguhnya apa orang?" Nah, kita melihat bahwa sesaat dia berjalan di atas air, lalu ketika itu dia dikatakan merasakan tiupan angin, ya kan di situ dalam ada tiupan angin sakal yang cukup besar, lalu air danau tersebut terombang-ambing, gelombang begitu muncul karena ada tiupan angin daripada sakal, maka perahu mereka mengalami satu kegoncangan, ya. Jadi mereka mengalami sebuah kekacauan atau chaos di dalam perjalanannya ketika di tengah-tengah laut atau pantai gitu ya, danau yang pada waktu itu Tuhan menyuruh mereka untuk mendahului atau suruh jalan duluan, ya. Nah, pada bagian ini kita akan melihat bahwa kok bisa ya pada waktu yang lalu dia menginjak ya di atas air berjalan, lalu tiba-tiba dia tenggelam lalu minta tolong. Nah, seringkali bagian ini dikaitkan dengan saya pernah baca satu buku ya, dan juga dengan beberapa bagian khotbah mengenai berjalan di atas air ini. Tapi ada yang mengkaitkan dengan hal-hal yang sifatnya jasmania lagi, ya kan? Seringkali waktu tiupan angin sakal, lalu si Petrus merasakan tiupan angin sakal, lalu dia tidak lagi terfokus pada Tuhan gitu ya. Oke, terus kaitannya kalau kita misalnya kurang beriman, kurang percaya, waktu kita berdoa kepada Tuhan kok tidak terjadi. Misalnya saya sakit, lalu ketika kita berdoa minta kesembuhan daripada Tuhan gitu ya, lalu tidak terjadi, lalu dikatakan engkau kurang beriman, teriak lagi, berdoa lebih kencang lagi gitu ya. Waduh, ini saya pernah mendengar kesaksian ini Bapak Ibu. Saya pikir lihat Petrus, ya kan, dia berjalan di atas air lalu dia tenggelam gitu kan. Tuhan bilang kurang percaya gitu ya. Jadi seringkali kurang percaya ini dikaitkan dengan makanya kalau doa tuh kalau misalnya belum tercapai gitu ya, kita doa terus gitu ya. Mungkin lu kurang tanda petik berteriak gitu ya. Wah, ini kita doa didengar Tuhan seakan-akan gitu ya, perlu sesuatu effort gitu loh, maka dikabulkan. Ya, apakah demikian? Saya nggak percaya ya bahwa Tuhan berdaulat. Bukan berarti biar dikabulkan mesti begini. Tidak, ya, tidak demikian. Bukan berarti kita nggak usah berdoa ya, bukan ya. Maksud saya nggak ada tuh syarat-syarat. Kalau berdoa ada juga yang bilang, jam sekian lebih mujarab, ya kan? Jam sekian lebih mujarab dengan cara demikian mujarab dengan kata-kata yang mungkin ya istilahnya berbahasa gitu ya. Itu lebih mujarab, lebih ada kuasanya gitu kan. Sambil menyembah Tuhan, main pujian apa segala macam, lebih berkuasa gitu ya. Saya pikir ini, saya nggak tahu ya, di Alkitab Tuhan Yesus nggak pernah waktu dia berdoa itu dia nyanyi-nyanyi gitu kan, praise and worship dulu gitu ya. Saya nggak lihat Alkitab tidak mencatat itu. Tuhan berdoa gitu ya, selalu gitu ya. Tuhan berdoa, nggak ada Tuhan memuji, menyembah lalu apa segala macam. Bukan berarti nggak boleh memuji dan menyembah, bukan gitu ya. Saya nggak pernah larang itu, bukan. Jadi artinya maksudnya jangan kaitkan segala sesuatu dengan hal-hal yang lahiriah. Maka pada bagian ini kita melihat bahwa seringkali orang mengkaitkan bahwa ketika apa yang kau doakan, apa yang menjadi pergumulanmu, ketika tidak terjadi gitu ya, engkau kurang beriman, engkau kurang percaya, mari, ayo kamu effort lagi gitu kan, bagaimana kau berdoa gitu kan, yuk mari berteriak lebih kencang lagi, yuk mari berteriak lebih keras lagi. Apakah Tuhan akhirnya akan menolong kita dengan cara-cara demikian? Tidak, saya rasa gitu ya. Jelas firman Tuhan nggak ngajarkan hal ini. Bagian ini sebenarnya
ada apa yang jauh lebih, apa yang dibalik ini bukan bicara mengenai ada doanya dikabulkan atau tidak gitu loh. Ya, bergumulanmu apa dikabulkan atau tidak gitu loh. Ini bukan bicara hal itu. Nah, hari ini kita akan coba menuntaskan bahwa ada apa nih di balik itu. Kok sesaat dia bisa berjalan di atas air, sesaat langsung tenggelam, ya kan? Kan ada sesuatu kan? Dikatakan Tuhan Yesus kurang percaya. Kurang percaya di sini itu bukan berarti seperti yang tadi ya, saya bilang ada effort segala macam, tidak. Karena Petrus ini dia tidak memiliki pemahaman yang utuh terhadap Kristus sebagai Tuhan, ya. Tidak memiliki pemahaman ini. Jadi pada waktu Tuhan Yesus, saya coba review 2 minggu yang lalu, kita bahas nih berturut-turut sampai ini minggu ketiga, pertemuan ketiga, masih bahas ini gitu ya. Kalau masih ingat, waktu Tuhan Yesus berjalan di atas air, itu penggenapan dari Tuhan ingin menggenapkan Lewiatan ular diinjak, betul ya? Meremukkan kepalamu, ya kan? Itu kuasa daripada setan. Nah, Tuhan Yesus going to, lagi menuju, karena nanti dia akan mati di kayu salib, betul? Sedang menuju ke sana dia. Maka Kristus menginjak, berjalan di atas air seperti menginjak Lewiatan ular. Ini sudah akan digenapi, ya. Nanti sebentar lagi saya akan mati di kayu salib, ya. Karena nanti di ayat berikutnya, di pasal berikutnya, itu Tuhan kasih tahu, ini loh yang harus saya kerjakan, mati, ya. Nah, waktu dia injak itu, dia mau katakan, gitu loh, bahwa di dalam Kristus, hanya Kristus saja aku menggenapi kuasa daripada dosa. Maka Tuhan datang menghampiri murid-muridnya, dan ketika Petrus datang, jadi seolah-olah Petrus itu berespon aktif sekali, luar biasa ya. Sesaat dia punya iman yang begitu luar biasa. Kalau itu Tuhan suruh aku datang, Tuhan bilang datang, dia datang begitu rupa. Ini iman yang mantap nih, ya kan? Tapi dalam perjalanannya, nah, Petrus pikir gitu ya. Di dalam kurang percaya ini maksudnya gini loh. Jadinya Petrus menganggap bahwa diri dia bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan. Dalam arti gini, ini bicara keselamatan yang datang daripada Tuhan. Engkau manusia tidak mungkin menaklukkan kuasa dosa yang berujung kepada maut. Tidak mungkin. Tuhanlah yang menaklukkannya. Jadi jika engkau bisa, karena aku yang sudah menaklukkan itu, maka tidak mungkin seorang manusia bisa, kita secara orang pribadi nih, kalau ular itu berbisa, kita gak bakal bisa taklukkan. Waktu kita kepatok, pasti kita kena bisa dan mati. Maka sesungguhnya Tuhanlah yang mengambil bisa itu dulu. Ular yang berbisa, Tuhan cabut dulu bisanya, baru kau bisa menguasainya. Petrus seolah-olah bisa juga mengambil bisa daripada si ular. Inilah yang memiliki pemahaman yang salah terhadap Kristus. Maka dia tenggelam karena dia pikir saya juga bisa mengeluarkan bisa daripada ular. Saya juga bisa mematikan dosa atau Lewiatan ular itu. Dia pikir dia mampu melawan kutuk dosa. Inilah yang membuat dia tenggelam. Di balik itu semua, saya akan coba kaitkan. Tuhan Yesus pernah berbicara hubungan Yesus dengan hukum Taurat. Jadi Petrus mau menggambarkan sebagai manusia yang pikir, ya, saya bisa diselamatkan karena saya menjalankan hukum Taurat. Jadi Petrus berasa bahwa kalau saya menjalankan ini, saya bisa diselamatkan, saya bisa mengalahkan Lewiatan ular. Ini sama seperti orang-orang Yahudi, orang-orang para imam, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang memegang teguh Taurat Tuhan. Jadi dia berpikir bahwa saya juga bisa diselamatkan karena menjalankan hukum Taurat. Maka Tuhan bilang,
seringkali diperdebatkan. Orang-orang seperti ini, kelompok-kelompok ini, dia memahami bahwa enggak, kita harus menjalankan hukum Taurat, maka kita lepas daripada kuasa dosa. Maka Yesus ditolak. Yesus hadir, seringkali berdebat dengan mereka, bentur dengan mereka. Karena Yesus hadir, mereka tolak. Karena merasa gini, loh, enak banget ya, cuma percaya kepada Yesus lalu diselamatkan. Apa kabar nih dengan Taurat? Kita orang yang pegang Taurat dengan moyang kita, gitu kan? Maka ini siapa? Maka sering dikaitkan, loh, datang Yesus, apakah mengabaikan hukum Taurat? Padahal Kristus tidak pernah mengatakan demikian. Kita akan coba lihat lagi di dalam Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17 sampai ayat yang ke-20, ya. Saya akan bacakan buat setiap kita. Kita akan baca bersama-sama saja ya. Matius 5 ayat 17 sampai 20. Yesus dan hukum Taurat. 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarnya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maka Tuhan tidak pernah meniadakan hukum Taurat sesungguhnya, tapi mau membenarkan konsepnya dulu. Engkau bisa memegang kepala ular karena ular itu bisanya sudah saya ambil. Anda dan saya bisa menjalankan perintah Tuhan karena Tuhan berikan anugerah itu buat kita. Kalau enggak, nggak bisa, gitu loh. Maka Petrus pikir dia bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan, yaitu apa? Mengambil bisa daripada si ular, gitu loh. Jadi pikir Petrus juga bisa mengambil bisa daripada si ular. Nggak bisa. Ini yang menyebabkan dia tenggelam. Ini arti yang sesungguhnya di dalam tenggelamnya Petrus, gitu. Menggambarkan manusia sampai kapanpun juga tidak bisa mengalahkan kuasa dosa, tidak bisa mengalahkan maut, nggak bisa sampai kapanpun juga. Maka keselamatan harus Kristus yang lakukan. Enggak, engkau kurang percaya, engkau nggak mengenal aku, engkau masih salah konsepnya mengenai keselamatan yang daripada Tuhan. Engkau selama ini sama seperti kelompok-kelompok mereka yang berasa kalau saya menjalankan hukum Taurat, maka saya bebas dari belenggu dosa dan maut. Enggak gitu. Justru Kristus tahu engkau gak bisa, maka dia mau datang. Kalau kamu bisa, dia gak mau datang. Kamu ngapain mati sampai di kayu salib? Kamu bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Ngapain Tuhan pegang kamu? Ngapain Tuhan angkat? Datanglah, terus tenggelam, tolong dia tarik lagi. Ngapain? Justru karena tahu bahwa diombang-ambing begitu rupa, maka Tuhan datang. Kira-kira pukul 3 dini hari. Dini hari kan, Kristus mati kurang lebih jam 3 sorenya, ya kan? Menggenapi, ya, menggenapi. Dari gelap datang terang, datang terang. Maka seringkali kita tuh nggak bisa mengkaitkan kebenaran firman Tuhan. Yang mau firman Tuhan sampaikan itu apa? Inilah yang terjadi bahwa Petrus bermegah. Kira-kira dia juga bisa melakukan seperti yang Kristus lakukan, mengambil bisa itu daripada kuasa iblis, misalnya maut itu. Dia bisa lakukan itu? Nggak bisa.
bisa taklukkan, kalau Kristus taklukkan dulu maka engkau bisa taklukkan, gitu loh. Engkau bisa menjalankan hukum Taurat karena Kristus dulu mati buat dia, buat orang tersebut, buat kita yang percaya, maka engkau bisa. Maka seringkali ini yang konsep yang mau dibenarkan oleh Kristus. Maka ketika Yesus Kristus berhadapan dengan orang-orang Farisi dan Taurat, berdebat terus, seakan-akan kok murid-muridmu nggak menjalankan hukum Taurat, kami berpuasa, ya kan? Selalu diperdebatkan, ini hari Sabat, murid-muridmu melanggar hari Sabat, selalu dikaitkan dengan apa yang mereka lakukan. Jadi seringkali mereka bangga dengan ini loh, saya menjalankan, gitu loh. Maka Petrus akan jatuh kalau engkau pikir engkau bisa melakukan itu. Maka banyak orang-orang kelompok ini yang jatuh sebenarnya dalam keberdosaan mereka, kedagingan mereka. Sekalipun saya bisa menjalankan hukum Taurat karena saya, itu pun sudah berdosa. Karena apa? Karena saya, gitu loh. Ujung-ujungnya karena saya nih bisa, gitu loh. Lah, kalau gitu kita jadi Tuhan, toh? Ingat pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dia pikir dia bisa menutupi ketelanjangan mereka. Dia pikir bisa, toh? Benar ya? Tapi tetap ketika Tuhan Allah datang, dia bersembunyi. Ini mau menunjukkan sama. Petrus pikir bisa nih saya nih. No. Waktu engkau bisa, ya, engkau bisa. Kita kemarin sudah belajar. Dia percaya pada Kristus. Tapi waktu dia jalan, dia pikir dia juga hero-nya nih. Dia pikir dia juga senternya nih. Saya bisa juga mengeluarkan bisa, sama seperti Kristus mengeluarkan bisa ular. Saya juga bisa mengeluarkan bisa ular. No, ternyata kepatil kamu tenggelam. Gak bisa. Jadi pikir tuh Petrus nih kayak, oke, kayak perang gitu ya. Oke, lu sebelah kiri, gue sebelah kanan. Gak bisa dalam hal ini. Karena Kristus sedang bicara bahwa dia sedang akan, gitu loh, menjalani, menggenapi ini yang engkau gak bisa lakukan. Sekalipun engkau sudah hidup segala macam, tidak berkenan di hadapan Tuhan korbanmu, kalau bukan Kristus yang menjadi korbannya. Jadi bukan berarti serta-merta engkau doa mesti teriak karena engkau kurang beriman. Bukan itu. Karena pengenalan Petrus salah mengenai Kristus dalam hal ini. Menaklukkan melihatan ular, menaklukkan kuasa daripada dosa. Dia pikir saya juga bisa. Gak ada yang bisa. Maka kalau engkau bisa, Kristus gak perlu hadir kok. Ngapain dia? Ini ada gambaran menarik ya. Kristus berdoa di bukit, murid-muridnya di laut ya, di air. Ini antara bukit tinggi dan juga air bawah. Ini Kristus datang dari bukit turun ke bawah. Ini penggambaran sama seperti Kristus diutus oleh Allah Bapa kepada manusia berdosa yang sedang di dalam kegoncangan. Kita juga sama nih, terancam bahaya. Kita di tengah-tengah berbahaya karena keberdosaan, maka kita pasti tenggelam, cepat lantas engkau mati. Tuhan turun, dia bawa kita, dia tenangkan semua, dia tenangkan jiwa kita supaya kita tidak binasa. Itu poinnya. Tapi begitu engkau mendapat itu, engkau nggak ngerti, engkau pikir saya bisa masuk surga karena saya menjalankan ini, itu, menjalankan ini, menjalankan itu sesuai dengan hukum Taurat. Ini yang Kristus tidak setuju. Maksudnya Kristus ingin membenahi, tapi bukan berarti Kristus menentang Taurat. Tuhan gak pernah menentang. Dia bilang kalau kehidupan agamamu tidak lebih, ya kan? Enggak nentang, tapi kamu harus tahu dulu, kamu bisa karena begini nih. Kamu bisa pegang leher ular karena bisanya sudah saya keluarkan dulu. Jadi kamu gak bakalan mati. Jangan pikir kamu bisa keluarkan bisa itu. Jangan pikir kamu bisa selamat karena kamu pegang kepala ular. Jangan pikir begitu.
Ini yang mau dibereskan. Maka seringkali orang-orang Farisi ahli Taurat senang sekali berpegang di dalam kehidupan agama mereka. Petrus sesaat dia tenggelam, dia bangga dengan gue bisa juga ternyata. Nah ini yang salah. Sama seperti kelompok orang Farisi tadi, yang bangga kalau dia bisa menjalankan kehidupan agama mereka. Mereka bangga sekali dan mereka pikir inilah andilnya saya. Gak bisa. Sampai kapanpun kalau bukan Kristus, gak mungkin. Maka pikiran Petrus masih salah. Kita akan coba lihat lagi bagaimana Petrus memiliki pemikiran yang salah, yang tidak sejalan dengan Kristus. Kita coba lihat di dalam Matius 16. Matius 16 ayat yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Kita akan baca bersama-sama kembali. Itu pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia ya. 1, 2, 3. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bayangkan ya, seolah-olah Petrus pengen bela Tuhan. Wah Tuhan, lu jangan mati, nggak akan mati lu, gua akan jaga gitu kan. Jangan. Enggak, Bapak tuh suruh aku kesini untuk ditangkap, mati, dan aku akan bangkit. Itu plannya, itu misinya. Seolah Petrus ini bisa menahan gitu loh. Yuk berperang kepada saya, bersama saya. Ini niatnya iblis supaya Tuhan Yesus tidak mati, sehingga tidak akan ada penebusan. Tidak akan ada pernah penebusan. Maka Tuhan tegur, nyala kau iblis, bayangkan ya, nyala iblis. Karena pikiran Petrus, pikiran yang dipikirkan manusia. Bayangkan ya, bukan yang dipikirkan Allah. Pada waktu Petrus jatuh, dia tidak berpikir apa yang dipikirkan Allah Bapa. Dia bersandar pada kekuatan dia sendiri. Oh seperti ini. Enggak. Tuhan mau sampaikan, enggak bisa. Keselamatan datang daripada Tuhan. Engkau bisa demikian, engkau bisa taat, engkau bisa menjalankan seluruh perintah Tuhan dan segala Taurat yang ada di dalam kitab, karena Allah yang sudah menebus engkau, yang sudah mati sebagai buah sulung sehingga engkau bisa. Kalau Kristus tidak mati sebagai buah sulung, engkau tidak akan bisa melakukan hal itu. Maka Kristus harus mati dulu sebagai buah sulung. Maka engkau dan saya bisa lakukan perintah Tuhan. Kalau Kristus nggak mati, nggak bakalan ada yang bisa. Karena Kristus mewakili dulu sebagai buah sulungnya. Kalau nggak bisa kita. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa. Inilah misterinya. Tuhan mau menyampaikan bahwa enggak dengan demikian Petrus, engkau kurang percaya. Engkau mau selamat, kau pikir engkau bisa selamat dengan cara demikian? No, maka tangan Tuhan yang pegang. Nah ini menarik ya. Tuhan pegang tangan Petrus naik, betul? Dituntun jalan bersama dengan Kristus. Arti Anda dan saya bisa menjalankan perintah Tuhan karena ada Kristus bersama-sama dengan kau. Engkau harus sadar dulu. Karena Kristus sudah mati di kayu salib, maka engkau dan saya bisa menaklukkan kedagingan kita, kuasa tadi. Bisa tidak berdosa itu loh. Bukan karena engkau hebat, no, enggak. Karena aku sudah mati dulu buat kamu,
maka engkau bisa injek kepala ular. Ular mau caflok kamu, engkau nggak akan mati, palanya bisa kamu injek. Jangan harap kalau bisa itu belum dikeluarkan, engkau berani menghadapi ular. Jangan harap kamu hidup. Jangan harap. Ini poinnya. Ya, jadi konsep ini yang mau disampaikan oleh firman Tuhan. Bukan kaitannya engkau kurang berdoa, bukan, gak ada hubungannya. Terlalu rendah kalau kita kaitkan dengan hal-hal demikian. Kurang bersujud engkau, kurang percaya engkau, maka engkau tidak dikabulkan doanya. Gak ada hubungannya. Konsepmu salah terhadap keselamatan datang daripada Tuhan. Maka ada gambaran uluran tangan. Keselamatan Tuhan yang pegang. Kalau Tuhan gak ambil engkau, kalau Tuhan gak pegang engkau, tenggelam engkau binasa. Anugerah Tuhan memegang engkau dulu, baru engkau bisa diselamatkan. Kalau enggak mungkin. Tidak akan pernah mungkin. Di sini gambaran ini mau menekankan bahwa konsep keselamatan begitu kental, bahwa datang daripada Tuhan dengan cara nyala. Mirip sekali sama ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa dengan caranya menutupi ketelanjangannya, tapi tetap malu dan tidak solving. Nggak ada jalan keluarnya bagi mereka. Tapi dengan cara Tuhan, dia ambil binatang, dia sembelih, dia bikinin bajunya, kulitnya, dia yang pakein. Ini konsep keselamatan. Nggak bisa kita dengan cara kita, enggak. Tuhan yang siapin dombanya, Tuhan siapin Kristus, dia utus, dia mati, sama tuh, disembelih kulitnya untuk menutupi dosamu. Cara Tuhan dan dengan Tuhan yang jalankan. Nggak bisa kita. Ini potret ini, gambaran ini yang mau kita coba kentalkan. Ingat Bahtera, Tuhan yang tutup pintunya. Melalui Nuh, Tuhan yang kasih instruksi, lu bikin sekian, fasa sekian, dengan kayu gofir, engkau bikin sekian, bertingkat 3 dan lain sebagainya. Lubungnya seperti ini, engkau dengan palka luar dan dalam. Tuhan semua yang instruksikan. Nuh jalankan persis seperti yang Tuhan sampaikan. Tuhan yang bikin itu secara di dalam titik, tanda petik ya. Tuhan yang berikan instruksi itu, caranya begini, begini, begini. Nuh ikutin, maka diselamatkan. Cara Tuhan. Kenapa tuh bisa diselamatkan? Karena cara Tuhan, ngikuti cara Tuhan, tahu caranya Tuhan. Kalau dia tidak ngikutin, binasa dia. Jangan pikir Nuh hebat. No. Saya kemarin bertanya, kira-kira berapa lama bikin bahtera gitu ya? Berapa lama Bapak Ibu bikin bahtera Nuh? Ini kalau zaman dulu nggak ada alat berat gitu kan, cekrek, pasang gitu, nggak ada ya. Zaman dulu dia tebak, mungkin nggak ada kayak nggak ada kali ya, zaman dulu nggak ada. Saya kuasai gitu aja. Tunggal satu. Bayangkan, potong kayu setengah mati loh. Benar nggak? Berapa lama itu? Pasti lama. Maka ketika kita mengetahui bahwa sesungguhnya ini kok bisa seperti ini karena Tuhan, karena cara Tuhan. Kalau nggak bisa kok, kemampuan daripada Tuhan, emang lu hebat? Tidak. Saya akan ada kekuatan daripada Tuhan gitu loh. Maka segala sesuatu yang namanya semuanya Tuhan gitu loh. Kalau nggak bisa kok. Tapi Tuhan berikan kemampuan itu. Bayangkan Sam Hamyafet yang cowok, ya kan, setengah mati bangun. Jangan pikir nggak mati-matian, setengah mati bangun. Mengapa bisa diselamatkan? Karena dengan cara Tuhan. Tuhan juga menutup pintu daripada perahu Nuh, bahtera Nuh. Tuhan yang tutup pintunya. Kalau Tuhan sudah tutup, nggak ada yang bisa buka. Nggak ada yang bisa buka, nggak ada yang membuka. Selesai. Engkau diselamatkan, bayangkan ya. Kita bertanya, itu siapa yang tutup pintunya gitu ya? Tuhan yang tutup. Artinya apa?
dalam kedaulatan Tuhan. Ini cara Tuhan, ini waktu Tuhan. Sudah genap. Kristus harus mati. Petrus, nggak bisa begitu, jangan. Lu pikirin siapa? Lu pikiran manusia, nggak dipikirkan Allah. Kau harus berpikir apa yang dipikir Allah. Nuh memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Maka dia langsung bikin persis seperti apa yang Tuhan inginkan. Inilah yang saya sebut bergaul dengan Allah, persis seperti apa yang Tuhan mau. Petrus dekat dengan Tuhan. Sebelumnya, di dalam ayat sebelumnya, kita baca lagi di dalam Matius 16. Pengakuan Petrus judulnya. Saya akan kutip saja ayat ke-16. Ya, saya akan bacakan. Matius 16 ayat 16 sampai ke 18. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepada dia, berbahagialah kau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya apa? Waktu Petrus menyatakan bahwa menurut kalian siapa aku ini, Petrus mengatakan dengan jawaban yang tepat sekali bahwa engkau ada Mesias, anak Allah. Tapi Tuhan ingatkan, engkau berbahagia karena yang kasih tahu itu bukan kamu, Bapa yang di surga. Anda dan saya kalau bisa mengenal Kristus, kita mesti berbahagia. Kenapa? Karena Roh Kudus dicurahkan kepada kita sehingga kita mengenal Tuhan dan bisa mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Selalu berorientasi kepada bukan kekuatan manusia, tapi karena anugerah Allah. Ini yang ditekankan oleh Alkitab. Ini yang harus kita juga renungkan kembali. Jangan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang berbangga bahwa saya bisa mengerti firman Tuhan atau Taurat daripada Musa. Maka dia memberikan tafsiran dan peraturan-peraturan turunan yang begitu banyak. Jangan bangga dengan itu. Musa yang dibangga-banggakan oleh mereka, Musa menulis tentang Kristus, maka mereka justru menolak apa yang ditulis Musa. Nggak kenal dia, nggak ngerti. Musa menulis tentang aku. Engkau bangga dengan Taurat Musa. Kamu tahu gak Musa tulis tentang aku? Kenapa engkau tentang aku? Aku datang kepadamu. Bayangkan, berarti dia tidak mengenal tulisan daripada Taurat Musa. Nggak paham mengenai Taurat Musa. Nggak paham mengenai kebenaran firman Tuhan. Bayangkan, gagal paham. Ini celaka kita kalau jadi orang Kristen, gagal paham dengan firman Tuhan. Celaka kita, tenggelam kita, habis kita. Maka Tuhan mengembalikan bahwa anugerah Tuhan, cara Tuhan dengan Tuhan sendiri, itulah konsepnya keselamatan. Bukan dengan pikiranmu, bukan dengan caramu, jangan dengan kekuatanmu. Kau pikir kau bisa, no. Maka dia sesaat dia tenggelam. Meluruskan kembali konsep keselamatan yang benar. Begini loh Petrus. Ya, jadi ada hal-hal menarik di balik ini semua. Jadi saya berharap kita semua boleh kembali mengingat dalam diri kita, apakah saya punya konsep yang salah di dalam keselamatan daripada Tuhan? Apakah saya memiliki konsep yang salah mengenal Tuhan? Sehingga pada waktu tantangan dalam hidup, seringkali kita jadi ragu, lemah iman. Apakah benar Tuhan yang saya sembah? Jadi seringkali kita mikir, aduh gitu kan, jadi lemah iman ketika tantangan hidup kalau dikaitkan dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah. Kita akan berpikir kalau misalnya ayat ini dikaitkan dengan hal-hal lahiriah gitu ya, kok si A nggak percaya kepada Yesus ya kan, menyembah Baal, hidupnya kok mujur. Kalau ada kaitkan, Anda akan goncang imannya karena salah. Akan juga beralih, kok dia nggak percaya Kristus, ngepet misalnya gitu ya, kaya loh, ke Gunung Kawi,
Kalau kita kaitkan, mendingan saya nggak usah berdoa, nggak usah meminta pada Kristus. Kalau kita hanya mengkaitkan dengan hal-hal yang receh sekali, Tuhan tidak pernah mengkaitkan hal ini dengan hal-hal jasmani atau lahiriah. Tuhan kaitkan kejadian ini dengan konsep keselamatan yang datang daripada Tuhan. Selalu berorientasi pada hal-hal rohani. Makanya ada beberapa bagian daripada buku-buku menulis tentang kaitkan dengan hal-hal jasmanian gitu loh. Saya pikir kok jadi begini ya arahnya ya. Mungkin Bapak Ibu berbeda sekali ya dengan kebenaran firman Tuhan yang mungkin begini ya Pak ternyata ya dibalik peristiwa ini. Enggak sereceh itu loh. Kita baca cuma hebat dia bisa jalan di atas air gitu ya. Jangan pikir Petrus pada waktu itu mau bikin instastory ya. Johannes lu pegang nih, gue bisa di atas air, yoi, masukin instastory. Dia enggak gitu, gagah-gagahan gitu enggak, tapi dia waktu jalannya sesaat ternyata gue bisa. Nah, salah lagi kan? Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau pikir dengan cara manusia. Tidak. Konsep keselamatan harus dari Allah dan dengan Allah sendiri yang mengerjakan. Itu caranya. Nggak ada unsur lain. Ya, sama seperti Adam dan Hawa. Cara Tuhan dan Tuhan sendiri yang bikin pakaiannya. Caranya cara Tuhan dan Tuhan sendiri yang bikinin. Cara Tuhan mengutus Yesus dan dengan Tuhan sendiri yang jadi korbannya. Itu baru benar. Kalau nggak bisa. Ya, Petrus mencoba. Konsepnya salah. Maka kita coba dibenarkan kembali konsep keselamatan kita supaya mantap iman kita. Ya. Minggu depan kita akan coba lanjutkan beberapa perihal yang menarik sekali gitu ya, yang akan kita coba gali bahwa bagaimana tangan Tuhan memegang Petrus. Wah, ini lagi ya. Tadi sudah sempat saya singgung, tapi di balik itu ada lagi tuh. Waktu Tuhan pegang gitu ya, tangan daripada Petrus. Ya. Ini nanti kaitannya keselamatan apakah bisa hilang atau tidak. Di sini akan muncul konsep itu ya. Jadi mungkin minggu depan kita akan coba gali lagi lebih dalam. Kita akan doa tutup dulu, nanti setelah itu Iwan doa untuk Palete. Iwan, saya doa tutup dulu ya. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang diberikan kepada kami. Biarlah firman Tuhan ini yang sederhana boleh menjadi bagian daripada bekal untuk iman kami agar terus bertumbuh dan mengenal Kristus dengan benar. Ajar kami untuk memiliki konsep pengertian yang benar di dalam kepercayaan kami, iman kami Tuhan, sehingga kami tidak mudah digoyahkan dengan ilah-ilah lain dalam hidup ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Jadi angkat satu pujian saya umumkan dulu. Jadi minggu depan kita tetap di sini di lantai 5 gitu ya. Nanti kita boleh berbagian gitu ya, jam 7 sampai jam 9 jam 8.15 sorry gitu ya. Jadi nanti kita bisa luangkan waktu kita. Saya undang Iwan untuk berdoa untuk kolektor. Mari berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami muliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan atas kasih anugerah yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami ucap syukur Tuhan. Tuhan, di mana berkati Evangelis Hengki Kurniawan yang telah menyampaikan firman kebenaran Tuhan di dalam pelayanannya dan juga keluarganya Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan, berkati juga Bapak Ibu yang hadir tempat ini, yang mengikuti persekutuan AFM pada hari ini juga Tuhan, maupun keluarganya juga. Dan juga mungkin rekan-rekan kami yang mengikuti di live streaming di rumahnya juga Tuhan, Engkau berkati mereka semua Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuhan, di mana persembahan kami ini untuk kegiatan AFM di tempat ini Tuhan.
untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Nama-Mu saja yang kami permuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur. Amin. Semua sukacita-Mu berkali dalam-Mu. Aku sukacita-Mu berlimpah dalam-Mu. Ku bernyanyi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalam-Mu. Oke, kita akan akhiri persekutuan kita pada kesempatan malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan malam hari ini Tuhan berikan kami kembali kebenaran firman Tuhan yang begitu hidup. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja hari lepas hari bagi setiap kami Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar kiranya terus memberikan kehidupan bagi keimanan kami. Biarlah kerohanian kami semakin bertumbuh di dalam kehidupan kami Tuhan hari lepas hari. Berikan kami kerinduan Tuhan untuk hari lepas hari sehingga kami boleh menanti-nantikan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapa, berikan pertumbuhan bagi setiap kami dan persekutuan kami ini. Kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan dalam kesederhanaan kami. Kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami kembalikan seluruh kemuliaan ini hanya bagi nama Tuhan saja, karena Engkau ada di tengah-tengah ini, dan karena ini adalah acaramu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami pulang memperoleh berkat daripada Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat dan sejahtera daripada Allah, sukacita daripada Yesus Kristus, dan pernyataan pada Roh Kudus turun atas setiap kita, sehingga dalam pergumulan hidup kita, apapun itu tantangan dalam hidup kita, kita bisa melihat betapa besarnya dan kasih karunia daripada Tuhan turun tercurah atas kita dalam penyertaannya yang tidak pernah habis-habisnya bagi setiap kita, sehingga kita boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan bersandar dulu, dan saya ingatkan kembali minggu depan kita ada fellowship untuk di tempat ini. Kita akan hadir mungkin lebih awal, setengah jam gitu ya, 6:30 ya. Jadi kita akan ada acara fellowship dulu, gathering bersama, ada panitia siapkan makanan gitu ya, untuk kita sama-sama, bukan buka puasa ya. Kita acara makan bersama, nanti kita lanjutkan untuk kita mengenal kebenaran firman Tuhan lebih lagi ya. Terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati.